Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ghafiri dzambi wa qabili taubi syadidil iqab dzitawli la ilaha illallah ilahil masih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkanlah berdirinya kami di sini membacakan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan hati seputih batu pualam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tu'radul fitanu ala qulubi kal hasir udan fa ayu qalbin ushribaha nukita fihi nuktatun saudaun wa ayu qalbin ankaraha nukita fihi nuktatun baydaun hatta tasiru ala qalbaini ala abyada mithlas sofa fala taduruhu fitnatu madamatis samawati wal ard wal akhar aswadu murbada kalkuzi mujakhiyan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiruhu munkaran illa ma usyiba min hawahu, yang artinya fitnah-fitnah itu akan dihadapkan kepada hati seperti tikar, satu serat. Hati mana saja yang menyerap fitnah itu, maka satu noda hitam tertempel dalam hatinya, dan hati mana saja yang tidak menerimanya, akan tertitiklah pada hati itu satu titik putih, sehingga jadilah hati itu dua macam, putih seperti batu pualam, sehingga fitnah apapun tidak akan membahayakan selama ada langit dan bumi. Sementara hati lainnya berwarna hitam legam seperti teko atau ceret terbalik, atau mengenal kebaikan dan tidak mengingkari kemunkaran selain hawa nafsu yang diserapnya. Hadis riwayat Muslim nomor 144. Isi kandungan hadis: manusia yang mempunyai hati nurani tidak akan pernah lepas dari ujian. Hati manusia akan selalu menemui fitnah dan cobaan. Hati yang buruk akan mudah menerima keburukan, sedangkan hati yang bersih akan berusaha kuat untuk menolaknya. Hati kita adalah sumber keimanan dan cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita, sehingga tidak mudah terperosok dan terantuk ke dalam gelimang dosa kehidupan dunia. Bagaimana jika hati terlanjur menyerap keburukan tersebut? Apakah ia dibersihkan lagi seperti membersihkan pualam dari noda? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya seorang hamba jika melakukan perbuatan dosa, maka akan tertitik dalam hatinya noda hitam. Jika ia menghilangkan dan memohon ampun dan diampuni, maka hatinya itu dibersihkan. Jika ia melakukan kesalahan lagi, maka bintik hitam itu akan tambah hingga bisa menutupi hatinya. Hadis Ibnu Majah, hadis riwayat Ibnu Majah. Para ulama banyak memperhatikan masalah ini, membahasnya panjang lebar dan mencari formula yang tepat untuk menjaga dan mengobati hati, antara lain melepaskan diri dari segala bentuk ketergantungan kepada selain Allah demi kemurnian pengabdian kita padanya, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah jelas diampuni segala dosanya masih juga melaksanakan istighfar setiap hari. Memperbanyak membaca kitab suci Al-Qur'an. Jangan sampai hari-hari kita terlewatkan tanpa membaca dan memahami kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan zikir agar kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati dan pikiran lebih tenang dan terkontrol. Seringlah untuk mengingat kematian, karena dengan itu kita menjadi sadar bahwa dunia ini benar-benar fana. Hidup di dunia tidaklah lama, hanyalah untuk mencari bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala semata. Ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hadis, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.
Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, marilah kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrik, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak ibu, jamaah salat subuh, Masjid Zaratul Abror dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayat agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata ayun, keturunan yang solih dan solihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.